Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu kan jelas Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan asal ngomong bilang doa nggak punya kuasa. Shalom saudara sekalian, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab Sola Scriptura. Seperti biasa, kita akan membahas menggali kebenaran firman Tuhan dengan topik-topik yang sangat menarik. Dan hari ini kita akan membahas tentang doa tidak memiliki kuasa. Waduh, kedengarannya kontroversial sekali ya. Kenapa Pak Pendeta doa tidak memiliki kuasa? Nah, hari ini kita belajar kebenarannya dengan dua subtema yang akan kita coba bahas. Yang pertama, kita meyakini kan bahwa Allah itu berdaulat terhadap seluruh kehidupan di dunia ini. Allah itu yang memerintah dari awal sampai akhir. Kita meyakini itu, orang Kristen meyakini itu. Dia yang mengatur segala sesuatunya dari awal sampai akhir kehidupan kita. Lalu buat apa kita berdoa? Kalau segala sesuatunya sudah ditentukan dan diatur oleh Allah. Itu subtema pertama yang nanti akan kita gali. Dan yang kedua, apakah doa berkuasa mengubah keputusan Tuhan? Ya, apakah doa berkuasa mengubah keputusan Tuhan? Kenapa? Karena di Alkitab, jika kita baca, ada beberapa kali Allah mengubah keputusannya loh. Dan ada kalimat Allah menyesal. Nah, dua inilah yang akan kita bahas dalam kebenaran firman di program kita kali ini. Doa tidak memiliki kuasa. Poin pertama yang akan kita bahas, kalau Allah berdaulat, Dia yang mengaturnya, Dia yang menentukannya dari awal sampai akhir. Buat apa kita berdoa? Nah, mari kita expose dan kita gali. Tentu dari perikop doa yang sangat terkenal mengenai doa Bapa kami dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Buat apa kita berdoa? Matius 6 ayat 9 sampai 13. Kita akan mengekspos tentang doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yang pertama teman-teman, buat apa kita berdoa? Karena doa adalah perintah Tuhan dan menjadi keharusan orang percaya. Jangan langsung berpikir karena segala sesuatu Tuhan tetapkan dari awal sampai akhir sudah ditentukan, kita tidak perlu berdoa. Tidak, karena ini menjadi perintah langsung dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari perhatikan Alkitabnya di Matius 6. Sebelum kita gali doa Bapa kami di ayat 9 sampai 13, perhatikan ayat 5 sampai 9. Dari ayat 5 sampai 9, ada kalimat-kalimat yang Yesus berkata kepada murid-muridnya pertama begini, apabila kamu berdoa. Kenapa Yesus berkata itu? Karena doa juga sudah menjadi bagian atau gaya kehidupan orang Israel. Gaya hidup orang Yahudi. Waduh, berdoa. Mereka selalu rajin berdoa. Ya, satu hari itu bisa beberapa kali berdoa bagi orang Yahudi. Apabila kamu berdoa, ayat 5-nya. Jika kamu berdoa, ayat 6-nya. Dalam doamu jangan bertele-tele, ayat 7 dan 8-nya. Dan ayat 9, Yesus mulai mengajarkan doa. Berdoalah demikian. Artinya, dari kalimat-kalimat ayat 5 sampai 9, doa itu menjadi keharusan orang percaya. Gak bisa. Orang percaya, orang beriman, orang Kristen harus berdoa. Dan itu menjadi perintah langsung dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Nabi di Perjanjian Lama berdoa. Raja berdoa. Daud kita tahu berdoa. Nabi-nabi berdoa. Rasul-rasul berdoa. Dan Tuhan kita sendiri berdoa. Jadi tidak ada alasan. Walaupun Allah berdaulat, menentukan dari awal sampai akhir, kita harus tetap berdoa. Itu poin pertama. Nah, poin kedua, mari kita mulai masuk ke bagian doa Bapa kami. Ya, mari kita masuk. Ayat 9 dan 10-nya dulu. Ayat 9 dan 10-nya, Matius 6 ayat 9 dan 10-nya. Perhatikan kalimat ini. Dia mulai dengan Bapa kami yang di sorga. Itu pembukaan. Untuk menyatakan relationship atau kedekatan. Ingat, orang Yahudi tidak pernah memanggil Allah dengan kata sebutan Bapa. Tapi Yesus mulai mengajarkan doa yang baru dengan Bapa. Artinya ada kedekatan. Hubungan Bapa dan anak. Bapa kami yang di sorga. Jangan main-main. Ada kalimat di sorga. Kalau kita berdoa, betul-betul kita melihat bagaimana perbedaan kita
bumi dan sorga. Makanya doa juga tidak main-main. Kita memang dekat kepada Bapa, kita ini anaknya, tapi harus dengan sikap yang takut dan gentar. Karena dia di sorga, kita di bumi. Perhatikan 3 kalimat awalnya, ayat 9 sampai 10. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Poin kedua, kenapa atau buat apa kita tetap berdoa? Karena doa meninggikan Allah yang berdaulat itu. Kita harus meninggikan, memuliakan Allah yang berdaulat, menentukan hidup kita dari awal sampai akhir. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Ada 3 kali, mu. Itu poin kedua. Yang pertama, doalah keharusan orang percaya karena ini perintah Tuhan juga. Yang kedua, doa harus meninggikan dan memuliakan Allah yang berdaulat. Ya, jelas sekali dari kalimat awal ini. Seperti biasa kita lihat contohnya. Doa Yesus di Taman Getsemani. Saat dia ingin memasuki atau meminum cawan penderitaan murka Allah, dia berdoa, Bapa kalau bisa cawan ini lalulah. Tapi terjadilah sesuai dengan kehendak. Dia tetap menyerahkan hidupnya kepada kedaulatan Allah Bapa. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Itu yang menjadi doa awal di doa Bapa kami ini, bahwa kita harus memuliakan, meninggikan Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Doa Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka mau dilempar ke perapian menyala-nyala oleh Raja Nebukadnezar, Allah yang kami sembah dapat menyelamatkan kami. Tapi kalau tidak, kami tetap tidak mau menyembah patung Tuanku Raja. Dia tetap menyerahkan doanya kepada kedaulatan Allah. Biar Allah yang bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Bukan maunya Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, ini sangat penting. Lalu yang terkenal nanti ada doa Daniel. Coba baca nanti di kitab Daniel pasal 9. Doa Daniel. Menarik. Daniel berdoa begini. Allah, sesuai dengan pemberitaan nabi-nabi sebelumnya, Yeremia, kami tahu bahwa bangsamu yang kau kasih ini akan dibuang di Babel selama 70 tahun. Nanti teman-teman Bapak Ibu Saudara baca terus di Daniel 9. Sedikit pun Daniel nggak pernah minta, tolonglah jangan lama-lama kami dibuang. Tolonglah lepaskan kami dari Babel. Enggak. Tahu nggak apa yang dibilang ini? Kami meminta ampun terhadap dosa kami. Kami mohon ampun terhadap kesalahan kami. Kami murtad terhadapmu. Kami berdosa kepadamu. Kami mohon ampun. Dia tidak meminta supaya Allah mengubah keputusan supaya jangan dibuang selama 70 tahun. Tapi dia hanya memohon ampun atas dosa dan seluruh bangsanya. Dia tetap memuliakan Allah yang berdaulat. Kita terus meninggikan, memuliakan Allah. Itu pentingnya doa. Jadi pertama itu keharusan, karena perintah Tuhan. Yang kedua dalam doa, tinggikan dulu Tuhan. Prioritaskan dulu dia. Bapa yang di sorga itu loh. Yang kudus itu loh, prioritaskan dulu dia. Dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita harus meninggikan dan memuliakan Allah yang berdaulat. Nah, poin yang ketiga, ayat 11 sampai 13 nih. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kalau tadi awalnya ada mu 3 kali untuk Tuhan, prioritaskan dia. Lalu yang berikutnya, kami. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Walaupun Allah berdaulat menentukan segala hidup kita dari awal sampai akhir, karena doa adalah bentuk kebergantungan penuh kepada Allah. Tentu di dalam doa kita boleh minta, karena ada relationship anak dan bapak tadi, boleh minta, tapi ingat, ada kebergantungan penuh kepada Allah. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini yang bersifat fisik, betul ya? Makanan kami yang secukupnya. Perhatikan secukupnya artinya apa? Sesuai dengan kebutuhan hidup kita, kebutuhan pokok. Jangan keinginan kita. Hati-hati, karena sifat kita manusia ini pengen yang keinginan di luar kebutuhan. Tapi berikan kami makanan yang secukupnya. Dari 3 hal kami, satu yang bersifat fisik. Tahu nggak yang 2 bersifat apa? Rohani. Ampuni kami akan kesalahan kami, menyangkut mungkin masa yang sudah lewat, dosa-dosa yang kita buat. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Menyangkut ke depannya hari-hari yang akan kita lewati, supaya kita jangan mendapat pencobaan. 1 bersifat fisik, 2 bersifat rohani. Dan semua ini
kita sampaikan kepada Allah karena bentuk kita bergantung penuh kepada Dia. Itulah unsur doa dan kenapa kita tetap berdoa. Betul-betul kita bergantung penuh kepada Dia, baik kebutuhan rohani dan fisik, hanya kita dapatkan jika kita bergantung penuh kepada Dia. Saya mengambil satu contoh tentang kita bergantung penuh kepada Tuhan. Tentu juga dari hal doa. Perikop selanjutnya, hal pengabulan doa, Matius 7. Kita tadi membahasnya Matius 6. Nah, perikop selanjutnya, ada hal pengabulan doa. Matius 7, ayat 7-11 itu. Ya, seperti ini. Terkenal sekali. Mintalah, akan diberikan. Cari, akan mendapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anak jika meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Apa maksud dari hal pengabulan doa ini? Pertama, tentu kita akan minta. Tapi yang menarik, biasanya kan kita manusia cari dulu kan. Ketika kita cari dengan usaha kita mentok, baru minta. Tapi enggak. Di sini diajarkan minta dulu loh. Minta. Kenapa? Itulah bentuk kebergantungan penuh kepada Dia. Jangan pikir kita bisa dapat makanan, jangan pikir kita terhindar dari mara bahaya, karena kita sendiri enggak. Karena kita sudah meminta kepada Bapa. Kebergantungan penuh kepada Dia. Dialah yang berdaulat. Kita tahu seluruh hidup kita yang sudah diaturnya dari awal sampai akhir, bahkan sebelum kita dilahirkan. Sudah diatur. Allah yang berdaulat. Maka itu bergantung penuhlah kepada Allah yang mengatur hidupmu. Jadi doa itu bukan shopping list. Jangan. Bergantung penuh kepada Dia. Setelah itu menjadi perintah dan keharusan orang percaya. Yang kedua, engkau meninggikan Allah yang berdaulat. Yang ketiga, engkau berserah penuh kepada Dia. Minta kepada Dia. Mintalah, cari. Setelah minta, baru cari. Setelah engkau bergantung penuh kepada Dia, Tuhan akan bukakan jalan dalam setiap hidupmu. Supaya engkau betul-betul bekerja dan mencari. Lalu yang menarik, ketoklah. Maka pintu akan dibukakan. Mungkin dalam tradisi Yahudi, ketok akan berkaitan dengan pintu, di mana ketika pintu dibukakan, tidak langsung si tuan rumah akan membuka pintu. Tentu ketika kita bertamu, ketika kita ketok pintu, tidak mungkin langsung dibukakan. Mungkin orangnya lagi mandi di dalam. Mungkin ada kesibukan. Yang artinya, buka pintu. Ini tergantung si punya rumah. Artinya apa? Yang kita minta, yang kita usahakan dan kita cari, hasilnya tetap tergantung Dia, si pemilik kehidupan kita. Itulah minta, cari, ketok. Dan yang menarik ayat selanjutnya apa? Masa kau berikan batu kepada anakmu? Roti dong. Ada yang memberi ular, padahal dia minta ikan. Kenapa roti dan ikan? Kebutuhan sehari-hari. Dalam doa dan seperti doa Bapa kami, berikan kami makanan secukupnya. Harus sesuai dengan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Jangan di dalam doamu ada keinginan. Nanti itu. Keinginan beli barang baru, handphone baru, tas mahal, sepatu baru. Kebutuhan yang secukupnya. Perhatikan kalimat ini. Doa tidak pernah mengubah keputusan Allah. Oke? Doa tidak pernah mengubah keputusan Allah. Melainkan mengubah kita untuk menerima apapun keputusan Allah. Doa tidak pernah mengubah keputusan Allah, melainkan mengubah kita agar menerima apapun keputusan Allah. Mungkin doamu sampai sekarang nggak pernah dijawab, tetap mengucap syukur. Mungkin bagi doa yang sudah dijawab, tetap mengucap syukur. Jadi semua sikap kita tetap mengucap syukur. Maka itu kita harus tetap berdoa dan berdoa. Untuk pertanyaan kedua, apakah doa berkuasa mengubah keputusan Tuhan? Karena apa? Pendeta kita tahu ada ayatnya. Yakobus 5 ayat 16. Coba kita baca Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu kan jelas Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan asal ngomong bilang doa nggak punya kuasa. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita lihat ayat 16. Coba kita lihat konteks dari Yakobus 5, oke? Konteks Yakobus 5 ayat 16. Pertama kita mulai dengan kalimat awal. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Konteks ini tidak lepas dari ayat 14, 15, 16 dan sampai ayat ke bawahnya. Memang inilah doa untuk orang yang sakit
Di ayat 14 dikatakan panggil penatua gereja. Lalu di ayat 15 kamu harus mengaku dosa kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada konteks orang Yahudi dan yang kita yakini, mungkin penyakit berasal dari dosa yang kita perbuat. Tapi itu tidak 100%, karena ada juga penyakit yang bukan karena dosa. Tapi kebanyakan dan itu menjadi pemikiran orang Yahudi. Engkau sakit, engkau bisa dikutuk karena dosa. Engkau mengalami penderitaan, itu biasanya karena dosa. Jadi perhatikan ayat 15 di atasnya, harus mengaku dosa dulu sama Tuhan. Lalu ayat 16 kalimat awalnya, hendaklah saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Setelah mengaku dosa kepada Tuhan, minta ampun mungkin karena dosa yang kita berbuat, mengaku dosa kepada sesama. Hubungan vertikal, horizontalnya harus jelas. Mengaku dosa kepada Tuhan, mengaku dosa kepada sesama, memohon ampun, meminta maaf, saling mendoakan. Baru perhatian kalimatnya, supaya kamu sembuh. Mungkin sembuh dari fisik penyakit, betul. Tapi yang paling terpenting adalah sembuh rohanimu, dosamu. Itu yang paling penting. Coba kita perhatikan konteks utuhnya ya. Kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mengaku dosa di hadapan sesama. Oke, perhatikan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengarkan ini, dengarkan ini. Doa yang benar atau orang yang benar? Coba teliti lagi ayat 16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa yang benar atau orang yang benar? Jelas ayat ini berkata, doa orang yang benar. Mau sebagus apapun doamu, sepanjang apapun doamu, kalau tidak benar, tidak berkuasa. Itu dulu. Jadi jangan langsung comot ayat ini mengatakan, wah doa itu berkuasa kok. Kita orang Kristen pasti punya kuasa dalam doa, kita bisa mengubah segala sesuatu. Tidak. Dan dalam terjemahan lain, ada dalam teks NIV, terjemahan Inggris berkata sebenarnya seperti ini. Doa orang yang benar berkuasa dan efektif. Tidak ada kalimat bila dengan yakin didoakan. Ini terjemahan lain dari NIV. Doa orang yang benar berkuasa dan efektif. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa orang benar yang dimaksud Yakobus di sini? Kalau kita tarik dari ayat 14-15, di situ ada kata penatua, majelis gereja. Tapi kita tentu berkata di ayat 16 ini sudah saling mengaku dosa, ini pasti kepada sesama orang percaya. Tidak hanya penatua atau majelis gereja yang orang beriman atau doanya yang benar, tapi orang percaya yang sudah mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Orang beriman yang mengaku pada dosa kepada Tuhan, sesama dan saling mendoakan. Nah, itu dia orang benarnya. Ayat 15 dan 16. Dan yang menarik, jangan tinggalkan ayat di bawah. Dikaitkan dengan Nabi Elia. Ayat 17 dan 18. Coba perhatikan. Nabi Elia, 17 dan 18. Kenapa orang benarnya dikaitkan dengan Nabi Elia? Nah, coba teman-teman yang ada Alkitab, ada footnote di bawah, kutipan yang diambil Yakobus, balik kepada kisah Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 dan 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Yang pertama kita bahas 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, Raja Ahab yang menyembah berhala Baal, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan, wih, tuh Pak Pendeta, Elia berani bilang, kalau aku yang berkata Tuhan gak akan turun. Tapi janganlah tinggalkan kalimat awalnya, kan dia berkata demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Jadi menariknya, coba buka 1 Raja-Raja 18 ayat 1 yang dikutip Yakobus juga. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas bumi. Siapa yang memberi hujan? Allah. Orang beriman pasti orang benar, karena iman diberikan oleh Allah. Bila yakin dengan didoakan, artinya bila bersandar dan bergantung kepada kedaulatan Allah, maka memiliki kuasa yang sangat besar. Kuasa yang besar, tentu kuasa dan kedaulatan Allah itu. Artinya, kalaupun kau mendoakan orang sakit, jangan kau langsung berpikir pasti sembuh. Tergantung kuasa dan kedaulatan Allah. Itu tandanya orang beriman dan orang benar. Sama seperti Elia, Allah yang memberikan hujan. Jangan paksakan doa kita. Jangan engkau bisa tumpang tangan langsung sembuh. Jangan. Jangan, belum tentu. Semua tergantung kedaulatan Allah. Jadi doa berkuasa? Berkuasa apa ini? Tidak akan pernah mengubah keputusan Tuhan. Doa tidak berkuasa mengubah keputusan Tuhan. Kenapa? Contohnya jelas juga di Alkitab, teman-teman. Paulus. Orang beriman apa nih orang? Apakah dia orang percaya? Ya pasti.
Ini orang yang dipakai sangat luar biasa. Suatu ketika dia berdoa, 3 kali loh dia berdoa. Tuhan, cabutlah duri dalam dagingku. Yang di situ konteksnya dia mengalami kesulitan dalam pelayanan pada jemaat di Korintus kalau tidak salah. Ya, Tuhan, ambillah duri dalam dagingku. Enggak, kata Tuhan. Cukup kasih karuniaku kepadamu. Maka dikabulkan doanya. Apakah Paulus nggak beriman? Jangan comot ayat Yakobus 5-16. Kalau kita nggak nyembuhin orang, tandanya kita kurang beriman. Waduh, kacau kita nanti. Tetap bergantung kepada kedaulatan dan kuasanya Allah, itu maksud Yakobus. Paulus nyembuhin orang, sapu tangannya nyembuhin orang. Anak didiknya Timotius sakit saluran pencernaan, nggak sembuh. Gimana? Kurang hebat apa Timotius? Beriman, percaya, nggak sembuh juga. Nabi Elisa, penerus Nabi Elia, kerjanya nyembuhin orang, mujizatnya banyak sekali. Tapi apa yang terjadi? Baca nanti, dia mati karena sakit. Ironis sekali, Nabi Elisa nyembuhin banyak orang, dia sendiri mati, sakit. Kenapa dia nggak berdoa, Tuhan, aku kan udah banyak nyembuhin orang, banyak buat mujizat. Aku sakit nih Tuhan, tolong sembuhkan. Enggak, mati. Nabi Elisa mati sakit, ditulis Alkitab. Paulus doanya nggak dikabulkan 3 kali. Timotius kena penyakit saluran pencernaan. Artinya apa? Kita harus membaca secara konteks keseluruhan utuh. Sudahkah engkau beriman? Sudahkah engkau benar? Tapi yakinilah, doa tidak akan pernah mengubah keputusan Tuhan. Allah tidak punya plan B. Allah hanya punya plan A. Sebelum kita lahir, dia sudah menentukan awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Apapun doamu, tidak akan mengubah keputusannya. Tapi kenapa berdoa? Karena kita bergantung penuh kepada kedaulatannya. Tapi kenapa begitu banyak ayat kitab berkata Allah mengubah keputusannya dan Allah menyesal? Kita akan melihatnya di contoh Raja Hizkia. Teman-teman pasti sudah baca. Ketika dia sakit, Allah sudah memberitahu dia bakal mati, tapi dia berkata, Tuhan tolonglah lihat air mataku. Allah malah memperpanjang umurnya. Loh,